Di pasar ini, ada satu lapak ikan yang tak pernah tutup, bahkan saat hujan deras, bahkan saat tengah malam. Karena Bu Darmi tak pernah sendiri, sosok berselubung kain kafan itu selalu di belakangnya. Pasar Gading di pinggiran kota Wonogiri memang tidak seperti pasar tradisional pada umumnya. Saat pasar lain memudar ketika matahari mulai tergelincir ke barat, Pasar Gading justru mulai hidup selepas maghrib. Deretan lampu bohlam kuning menggantung di sepanjang lorong-lorong sempit, menciptakan bayangan panjang di dinding lapak yang lapuk. Udara lembab, bau ikan asin, keringat, dan plastik kresek bercampur jadi satu dalam malam yang pengap. Di tengah pasar itulah Bu Darmi berjualan. Wanita paruh baya yang dikenal keras kepala dan tidak banyak bicara. Lapaknya berada di pojok barat pasar, paling dekat dengan saluran air yang hitam pekat dan menebar aroma tak sedap. Meski banyak yang menghindari bagian pasar itu karena gelap dan sepi, Bu Darmi tak pernah berpindah. Sejak suaminya meninggal 2 bulan lalu, ia tetap berjualan sendirian. Tak pernah sekalipun absen, bahkan saat hujan mengguyur deras dan lorong pasar becek oleh genangan air. Banyak yang kagum dengan keteguhannya. Tapi beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bu Darmi itu nggak pernah sendiri loh, bisik Bu Kasmini, pedagang sayur, suatu malam saat sedang menata sawi. Maksudnya? Tanya Yanto, tukang parkir yang sedang membantu angkat karung. Aku sering lihat ada sosok berdiri di belakangnya. Tinggi, diam aja, pakai kain putih lusuh. Awalnya kukira itu anaknya, tapi dari gerak-geriknya bukan orang hidup. Yanto hanya tertawa gugup. Ah, Bu Kasmini, malam-malam gini jangan ngomong aneh-aneh. Tapi malam berikutnya, Yanto melihatnya sendiri. Saat itu hampir pukul 2 dini hari. Pasar mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pedagang yang belum pulang. Yanto yang sedang menyapu halaman depan mendongak ke arah lorong Bu Darmi. Lampu di atas lapaknya berkedip-kedip seperti mau putus. Dan di bawah cahaya yang temaram itu terlihat siluet seseorang berdiri di belakang Bu Darmi yang sedang membersihkan timbangan. Tinggi, bungkus putih dari kepala sampai kaki. Diameter tak bergerak sama sekali. Yanto memicingkan mata, berharap itu hanya bayangan kain atau tumpukan karung. Tapi saat Bu Darmi berjalan ke sisi lain lapak, sosok itu tetap berdiri di tempat, lurus, seolah tak peduli pada apapun. Ketika akhirnya Yanto memberanikan diri mendekat, lapak itu kosong, hanya Bu Darmi yang sedang menyusun ikan pindang dalam ember. Sosok itu menghilang begitu saja. Apa sampean barusan sama siapa, Bu? Tanya Yanto pelan. Bu Darmi menoleh, matanya sayu. Sendirian, sejak dulu juga begini. Tapi jawaban itu tak menenangkan, justru semakin membuat bulu kuduk Yanto merinding. Sejak malam itu, cerita tentang lapak Bu Darmi menyebar cepat di kalangan pedagang. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara aneh dari lapaknya saat lewat tengah malam. Suara desahan berat, seperti napas orang tidur, dan bunyi gesekan, seperti kain diseret di lantai basah. Bu Darmi seharusnya istirahat, udah tua juga. Tapi aku paham, mungkin dia belum bisa lepas dari bayang-bayang almarhum Pak Seno, ujar Pak Tulus, ketua paguyuban pedagang. Pak Seno adalah suami Bu Darmi yang meninggal mendadak 2 bulan lalu di lapak mereka sendiri. Ia dikenal rajin dan selalu membantu istrinya menimbang, membersihkan, bahkan membungkus ikan untuk pelanggan. Ia jatuh tersungkur di depan lapak, serangan jantung katanya. Malam itu, jantung pasar seolah berhenti berdetak bersama tubuh Pak Seno yang kaku di atas lantai pasar. Sejak itu,
Banyak yang merasa lapak Bu Darmi tak lagi sama, seperti ada sesuatu yang tertinggal di sana. Dan memang, Bu Darmi sering terlihat berbicara sendiri. Tangannya seperti menunjuk ke sisi kosong lapak, kadang tertawa kecil, kadang mengangguk seolah sedang mendengarkan. Aku pernah lewat jam 3 pagi. Kukira dia ketiduran, tapi ternyata dia duduk dan kayak lagi ngobrol. Kursi di sebelahnya kosong, tapi dia nyodorin bungkusan ikan ke situ. Gila, ujar Wulan, penjual tempe. Ada satu malam, saat petugas kebersihan pasar menyemprot selokan di dekat lapaknya, mereka mencium bau amis yang luar biasa menyengat, lebih parah dari biasanya. Dan anehnya, bau itu hanya berasal dari sekitar lapak Bu Darmi. Bau amis itu masih terasa, bahkan setelah disemprot dengan sabun karbol. Malam terus berganti, tapi lapak itu tetap buka. Dan sosok itu yang diam berdiri di belakang Bu Darmi kini semakin sering terlihat. Kadang tampak dalam pantulan air di lantai, kadang hanya bayangan melintas sekilas di dinding lapak. Tapi ada satu hal yang pasti, Bu Darmi tak pernah sendiri. Pasar Gading mulai menjadi bahan bisik-bisik, khususnya bagian pojok barat tempat Bu Darmi berjualan. Para pedagang awalnya hanya saling bertukar pandang dan menahan cerita, kini mulai terbuka. Cerita tentang sosok tinggi berselimut kain putih yang sering terlihat berdiri di belakang Bu Darmi menjadi pembahasan hangat setiap malam, meskipun disampaikan dengan nada pelan dan gugup. Suatu malam, Mulyadi, seorang pedagang ayam, pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlambat pulang karena salah satu pembelinya datang menjelang tengah malam, memesan ayam potong dalam jumlah besar untuk hajatan. Saat berjalan melewati lorong pasar, Mulyadi mendengar suara percikan air kecil, seperti seseorang sedang mencuci tangan di ember. Ia menoleh ke arah lapak Bu Darmi. Lampunya remang. Hanya satu bohlam menyala, menggantung di atas lapak, mengayun pelan seperti tertiup angin, meski malam itu udara begitu pengap. Di sana, ia melihat Bu Darmi duduk membelakangi lapak. Di belakangnya, tepat di pojok meja yang biasanya digunakan Pak Seno untuk membungkus ikan, ada sosok putih berdiri, tinggi, tak bergerak, membelakangi Mulyadi. Awalnya, ia mengira itu pelanggan. Tapi jam segitu, Mulyadi mempercepat langkah. Tapi begitu melewati depan lapak Bu Darmi, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menoleh lagi. Sosok itu tetap berdiri, kini menghadap Mulyadi. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya terlihat bundelan kain kafan yang lusuh. Tapi dari sorot kosong di balik lipatan kain itu, ada aura dingin yang menyentuh tengkuk Mulyadi. Ia segera pergi tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Mulyadi menceritakan apa yang ia lihat kepada dua pedagang lain. Wajah mereka pucat, bukan karena tak percaya, tapi karena mereka juga pernah melihat hal yang sama. Bu Darmi itu kayak nggak sadar kalau dia ditemani, ujar Ratih, penjual bumbu dapur. Aku pernah coba tegur waktu lihat bayangan di belakang dia, tapi dia malah bilang, "Oh, itu Pak Seno. Nggak apa-apa, dia nunggu giliran jagain ikan." Perkataan itu menggema di kepala Ratih selama berhari-hari. Giliran jagain ikan? Seolah sosok itu benar-benar masih dianggap bagian dari rutinitas hidup Bu Darmi. Desas-desus mulai meluas. Beberapa pembeli yang tak tahu apa-apa pun mulai bertanya, "Bu, itu siapa ya di belakang lapaknya Bu Darmi?" Tanya seorang wanita muda, pembeli baru yang datang malam-malam. "Siapa, Mbak?" Jawab seorang penjual tahu. "Saya nggak lihat siapa-siapa. Tadi pas saya beli ikan, ada yang duduk, diam aja, pakai kain putih. Saya kira anaknya." Setelah wanita itu pergi, penjual tahu hanya bisa diam. Ia gemetar, bibirnya bergetar, karena ia tahu Bu Darmi tidak punya anak. Malam-malam berikutnya,
pasar menjadi lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang mulai memutuskan untuk tutup lebih awal. Ada juga yang memindahkan lapaknya menjauh dari pojok barat. Tapi Bu Darmi tetap buka seperti biasa. Duduk di bawah lampu tua, tangan cekatan menimbang ikan, dan kadang menoleh ke arah sisi kosong lapaknya sambil berbicara pelan, seolah sedang berdiskusi. Pak Tulus akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Bu Darmi. Suatu malam, ia menghampiri dengan alasan memeriksa keamanan pasar. Suaranya bergetar saat bertanya, "Bu Darmi, maaf sebelumnya. Ini, saya cuma mau nanya. Panjenengan sering berjualan malam sendiri. Nggak takut?" Bu Darmi tersenyum, wajahnya datar. "Lah, ngapain takut? Wong saya ditemani kok." "Siapa yang temani, Bu?" Pak Tulus memberanikan diri. "Pak Seno," jawabnya singkat. Suasana seketika hening. Pak Tulus mencoba menanggapi dengan hati-hati. "Tapi, kan Pak Seno sudah..." "Saya tahu," potong Bu Darmi cepat. "Tapi dia janji nggak bakal ninggalin saya berjualan sendirian. Dan janji itu masih ditepati." Pak Tulus merasa udara malam mendadak menjadi berat. Bau amis menyelinap entah dari mana. Ketika ia melirik sudut lapak, di sana, untuk sesaat, ia melihat sepotong kain putih tergantung dari meja. Seperti ujung kafan yang menjuntai pelan-pelan. Ia mundur. "Maaf Bu, saya pamit dulu." Dan sejak malam itu, Pak Tulus tak pernah mendekati lapak Bu Darmi lagi. Beberapa pedagang mulai menggunakan kamera ponsel mereka untuk merekam dari jauh, berharap bisa membuktikan sesuatu. Tapi anehnya, video mereka selalu rusak. Gambar buram, suara terdistorsi, dan kadang hanya menampilkan kilatan putih sekilas tanpa wujud jelas. Namun, ada satu video yang terekam dengan lebih baik. Yanto yang penasaran dan nekat meletakkan kamera kecil tersembunyi di bawah meja es di seberang lapak Bu Darmi. Ia merekam dari jam 11 malam hingga pukul 3 pagi. Saat dilihat keesokan harinya, sebagian besar rekaman menampilkan Bu Darmi yang berjualan seperti biasa. Tapi pukul 02.43, sosok putih masuk ke dalam frame. Diameter berdiri tepat di belakang Bu Darmi. Dan selama hampir 20 menit, sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Tapi ketika Bu Darmi menoleh dan berkata, "Coba timbang yang itu, Pak." Tangan sosok itu perlahan terangkat, menunjuk ke satu ember ikan. Yanto menghapus video itu hari itu juga. Tapi ia tak pernah bisa menghapus rasa dingin yang menjalari punggungnya setiap kali melihat ke arah pojok pasar. Karena kini ia percaya Bu Darmi memang tidak pernah sendiri. Pagi itu, langit mendung seperti menahan sesuatu. Pasar Gading tidak sehidup biasanya. Angin pagi membawa aroma aneh, bukan sekadar amis ikan, tapi juga bau tanah basah dan sesuatu yang menguar dari balik lorong sempit, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bu Darmi datang seperti biasa, mengenakan kerudung hitam dan baju lengan panjang berwarna coklat pudar. Tidak banyak yang menyapanya hari itu. Para pedagang lain memilih sibuk sendiri, pura-pura tak melihat wanita tua yang kini makin sering terlihat berbicara sendirian. Namun, diam-diam, ada satu orang yang memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ratih, penjual bumbu yang sejak dulu menyimpan rasa kasihan pada Bu Darmi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya karena sosok putih yang sering terlihat, tapi juga karena perubahan sikap Bu Darmi. Wajahnya selalu sayu, matanya seperti menyimpan beban yang berat, dan tatapannya kadang kosong, seperti menatap ruang kosong yang hanya bisa ia lihat sendiri. Ratih mengumpulkan keberanian dan menghampiri lapak Bu Darmi pada malam hari saat pasar mulai sepi. "Bu Darmi, ndrek ngapunten, boleh saya bantu beres-beres malam ini?"
tanyanya. Bu Darmi mengangguk pelan. Boleh Ratih, tapi jangan duduk di bangku sebelah ya. Itu punya Pak Seno. Ratih menelan ludah. Bangku yang dimaksud adalah kursi plastik tua di ujung lapak. Tak pernah ada yang duduk di sana, dan setiap kali malam tiba, bangku itu seolah punya aura sendiri. Seperti ada tekanan yang tak kasat mata, membuat siapapun enggan menyentuhnya. Saat membantu membersihkan meja, Ratih mencoba berbasa-basi. Bu, kalau boleh tahu, sampean gak pernah takut jualan sendirian gini? Bu Darmi menghela napas panjang. Dulu takut, tapi sekarang enggak. Kenapa, Bu? Karena aku sudah janji. Janji apa, Bu? Ratih tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Bu Darmi menghentikan gerakannya. Tangannya gemetar saat menggenggam kain lap. Ia duduk perlahan, matanya menerawang. Pak Seno, sebelum meninggal, dia tahu umurnya nggak lama. Dia pernah mimpi didatangi seseorang, lelaki tua, berjubah hitam. Katanya, dia bisa tetap mendampingi saya kalau kami berdua membuat perjanjian. Ratih mulai merinding. Perjanjian, Bu? Iya, semacam sumpah. Kalau saya bersedia menjaga lapak ini, tidak pindah, tidak tutup, maka Pak Seno akan tetap ada, menemani saya, jualan, menjaga dagangan. Tapi, Bu, itu artinya sampean tahu kalau Pak Seno masih di sini? Bu Darmi tersenyum samar, tapi air matanya menetes perlahan. Saya tahu Ratih, saya bisa merasakannya. Dia masih bantu timbang ikan, bantu pilihkan yang segar buat pembeli. Dan kadang, dia masih menyapu lantai kalau saya lupa bersih-bersih. Bu, tapi itu bukan normal. Memang bukan, tapi saya tidak sendiri. Dan itu cukup. Seketika, lampu di atas mereka berkedip. Angin dingin menyeruak dari arah selokan. Dan dari sudut matanya, Ratih melihat bayangan putih melintas di dinding. Sosok yang hanya bisa dilihat dalam detik sekilas. Malam itu, Ratih pulang dengan tubuh lemas dan pikiran berkecamuk. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Bu Darmi dan Pak Seno. Ia mengunjungi rumah lama pasangan itu di pinggiran desa. Di sana, ia bertemu dengan Pak Mijan, tetangga lama Bu Darmi. Aku nggak heran kalau sekarang pasar itu jadi angker, ujar Pak Mijan sambil menyalakan rokok. Soalnya, waktu Pak Seno masih hidup, dia pernah berobat ke dukun Banyurip. Katanya buat ngelarisin dagangan, tapi ada syarat. Syarat apa, Pak? Lapak itu harus selalu dibuka, nggak boleh berhenti, harus terus hidup. Kalau sampai kosong, katanya, roh penjaganya bakal minta tumbal. Ratih membeku. Jadi selama ini, Bu Darmi terus berjualan bukan karena kuat, tapi karena takut. Takut dan setia, kata Pak Mijan. Setia pada suami dan pada perjanjian yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Hari-hari berikutnya, Bu Darmi makin terlihat lelah. Ia tetap datang malam hari, tetap menjual ikan, tetap berbicara sendiri. Tapi kini, matanya semakin cekung, tubuhnya kurus, dan sering batuk pelan seperti menahan sakit dari dalam. Ratih yang merasa bersalah karena sudah menggali rahasia, mulai menjaga jarak. Tapi pada suatu malam, Bu Darmi memanggilnya. Ratih, kalau suatu saat aku nggak datang lagi ke pasar ini, tolong jangan dekat-dekat ke lapak ya, biarkan saja kosong. Ratih mengangguk, menahan air mata. Dan benar, seminggu kemudian Bu Darmi tidak muncul. Lapaknya kosong, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Tidak satu pun. Karena pada malam pertama Bu Darmi absen, seorang petugas kebersihan yang lewat dekat lapak itu mendengar suara berat dari dalam. Suara laki-laki sedang menimbang ikan. Lapak Bu Darmi dibiarkan kosong selama 3 hari. Tidak ada satupun pedagang yang berani mendekat, bahkan sekadar meletakkan ember kosong di dekatnya. Seolah tempat itu bukan sekadar lapak jualan,
melainkan altar tak kasat mata yang dijaga oleh sesuatu dari dunia lain. Tapi, seperti biasa, waktu selalu membawa orang-orang baru dan tidak semua orang percaya pada cerita lama. Namanya Wahyu. Pemuda asal luar kota yang baru beberapa minggu bekerja sebagai kuli angkut di Pasar Gading. Usianya masih 20-an, ototnya kekar dan langkahnya selalu cepat. Ia dikenal cekatan, tapi juga sedikit keras kepala, terutama terhadap hal-hal berbau mistis. Ia menganggap semua cerita pasar tentang Bu Darmi dan sosok suaminya hanyalah kisah kampungan untuk menakut-nakuti orang baru. "Saya nggak takut sama hantu, Pak," ujarnya pada Pak Tulus saat ditawari bantu bersih-bersih pasar malam itu. "Mau itu pocong, tuyul, genderuwo, saya hajar semua kalau ketemu." Pak Tulus hanya menghela napas. "Ya sudah, tapi kalau bersih-bersih, jangan dekat lapak nomor 39 yang pojok." "Yang bekas Bu Darmi?" Pak Tulus mengangguk pelan. Tapi Wahyu, seperti yang bisa diduga, justru penasaran. Malam itu, saat pasar sudah benar-benar sepi dan hanya lampu jalan yang redup menerangi lorong, Wahyu mendekati lapak itu. Ia bawa senter dan sembari bersiul, ia berkata pada dirinya sendiri, "Halah, masa hantu bisa dagang ikan?" Ia buka tirai plastik yang menutup sebagian lapak. Bau amis langsung menyergap. Tapi lebih dari itu, ada bau lain, seperti bau daging busuk yang sudah lama membatu. Senter Wahyu menangkap meja kayu lapuk yang masih berlumur bekas sisik ikan dan kursi plastik tua di ujung lapak. Kursi itu menghadap ke arah pintu masuk. Kosong. Ini lapak bagus. Daripada kosong, mending saya yang pakai," gumamnya. Tanpa pikir panjang, Wahyu mulai menyusun ember. Ia bahkan membersihkan sedikit bagian meja dan duduk di kursi yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Beberapa detik setelah duduk, tubuh Wahyu terasa berat. Lehernya kaku. Angin seperti berhenti berhembus. Ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Tapi ia memaksa tenang, menyalakan rokok, dan menepis rasa tak nyaman itu. Namun, sesuatu membuatnya mematung. Dari arah lorong, suara langkah kaki menyeret, pelan terdengar mendekat. Langkah itu berat, pelan, seperti seseorang yang memakai kain panjang, menyeret bagian bawahnya di lantai. Wahyu menoleh. Lorong kosong, tapi suara itu masih terdengar. Lebih dekat. "Siapa tuh?" Wahyu berdiri, menggenggam sapu. Lalu, dari balik tirai plastik yang menutupi sisi kiri lapak, muncul tangan. Bukan tangan manusia biasa. Warnanya pucat kehijauan, dengan kuku panjang dan kusam. Tangan itu mencengkeram ujung meja dan menggeser tubuhnya perlahan ke dalam. Wahyu terpaku, tak bisa bergerak. Kakinya seperti ditancap ke lantai. Kemudian muncullah sosok itu. Tinggi, berjubah putih, kainnya kotor, sebagian robek seperti pernah terbakar. Wajahnya terbungkus kain kafan yang telah menghitam di beberapa bagian. Tapi dari balik lipatan, sorot matanya tajam, mati, tak berperasaan. Dan yang paling membuat Wahyu kehilangan akal, sosok itu membuka mulutnya yang tersembunyi dalam kain dan bersuara, "Kamu belum waktunya di sini." Wahyu menjerit dan berlari terbirit-birit meninggalkan lapak. Ia tidak berhenti sampai jauh dari pasar. Malam itu, ia mengurung diri di rumah kosnya, menggigil demam tinggi, dan tidak bisa mengucapkan satu kata pun hingga esok hari. Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Para pedagang yang sebelumnya ragu, kini benar-benar percaya. Mereka yakin bahwa lapak itu bukan untuk manusia biasa. Ada sesuatu yang menjaga, atau mungkin terperangkap di sana. Pak Tulus pun memutuskan sesuatu. Lapak nomor 39 ditutup permanen, diikat garis kuning, diberi papan kayu penutup, dan setiap malam ada dupa yang dibakar di sekitarnya oleh penjaga malam. Namun,
Meski sudah ditutup, banyak yang masih melihat sosok pocong itu berdiri di belakang meja. Kadang terdengar bunyi timbangan bergerak sendiri, dan bau amis menusuk tiba-tiba muncul dari arah lapak, bahkan saat tidak ada satupun ikan di sana. Yang paling menyeramkan, pada malam keempat sejak Wahyu masuk ke sana, seorang pemulung menemukan sesuatu di belakang lapak. Sepatu Wahyu yang terbakar separuhnya masih mengeluarkan asap, dan di bawahnya selembar kertas lusuh bertuliskan giliran berikutnya. Pasca kejadian mengerikan yang menimpa Wahyu, suasana Pasar Gading berubah drastis. Tak ada lagi yang berani lewat dekat lapak nomor 39, bahkan di siang hari sekalipun. Suara-suara aneh kadang terdengar, seperti orang menimbang ikan atau membentak pembeli. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ratih yang selama ini mencoba menahan diri, akhirnya tak tahan lagi. Perasaan bersalah karena tidak pernah benar-benar menolong Bu Darmi membekas. Terlebih setelah mendengar kabar bahwa Wahyu masih trauma berat, tubuhnya sering kejang tengah malam, dan mulutnya hanya bisa mengucap satu kalimat, "Dia masih di sana." Ratih memutuskan mencari jawaban, meski harus masuk ke tempat yang selama ini dihindari semua orang, Dusun Banyurip. Tempat di mana Pak Seno dulu konon pernah melakukan perjanjian demi kelarisan dagangan. Dusun itu terpencil, dikelilingi hutan bambu, dan hanya bisa diakses lewat jalan tanah. Setelah 2 jam perjalanan, Ratih tiba di sana hanya untuk disambut keheningan ganjil. Tak ada anak kecil bermain, tak ada suara ayam, hanya mata-mata tua dari balik celah rumah yang memperhatikan diam-diam. Akhirnya, ia menemukan satu nama yang sering disebut dalam cerita lama, Mbah Ragasuta. Rumah Mbah Ragasuta seperti tak pernah tersentuh waktu. Dinding kayunya hitam, jendela tertutup, dan pekarangannya dipenuhi dupa yang sudah padam. Ratih mengetuk perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Mbah Ragasuta, lelaki tua renta dengan mata putih seperti kabut, menyeringai. "Sudah waktunya kamu datang." Ratih menelan ludah. "Saya ingin tahu tentang perjanjian yang dilakukan Pak Seno." Suaminya Bu Darmi. Mbah Ragasuta mengangguk pelan. Ia duduk di bangku bambu dan mulai bercerita. "Pak Seno datang padaku belasan tahun lalu. Dagangannya selalu sepi. Dia bilang istrinya sering sakit, anaknya meninggal muda. Dia ingin hidupnya berubah. Aku peringatkan, tiap berkah dari dunia lain pasti ada tumbalnya. Tapi dia tak peduli. Dia bersumpah akan terus berdagang, menjaga lapak itu. Bahkan setelah mati." Ratih memejamkan mata. "Jadi, itu sebabnya Pak Seno tidak pernah pergi, meski sudah mati?" "Ya, ruhnya terikat. Tubuhnya mungkin sudah dikubur, tapi jiwanya tetap di lapak itu. Dan selama ada yang datang, duduk di kursi itu, perjanjiannya akan berlanjut." Ratih teringat Wahyu. Lalu kenapa Wahyu sampai hampir mati? Karena dia melanggar batas. Kursi itu bukan untuk siapapun. Itu milik roh yang terikat. Siapapun yang duduk tanpa restu dianggap pengganti atau tumbal. Ratih gemetar. Lalu, apa perjanjian itu bisa dibatalkan? Mbah Ragasuta terdiam. Lalu ia berkata, "Pelan, ada satu cara, tapi tak semua orang berani melakukannya." "Apa itu?" "Kembalikan ikatan itu ke asalnya. Bakar seluruh benda yang pernah digunakan di lapak itu, termasuk timbangan, pisau, dan kursi." "Tapi kalau saya melakukannya, apa yang akan terjadi?" "Rohnya akan marah, sangat marah. Tapi kalau kamu kuat, kamu bisa membebaskannya." Ratih pulang membawa dupa khusus dan sesajen yang diberikan Mbah Ragasuta. Malam itu, ditemani 2 orang penjaga pasar, ia mendekati lapak 39. Jantungnya berdetak tak karuan. Langkah demi langkah, ia menyalakan dupa, meletakkan sesajen,
dan mulai mengumpulkan barang-barang di lapak. Saat ia mengangkat kursi plastik itu, udara mendadak berubah. Bau amis bercampur, bau daging busuk menyeruak. Dari arah timbangan, terdengar bunyi besi yang digesek keras. Lalu, muncul suara berat dari lorong gelap. "Jangan ganggu." Ratih bergetar, tapi ia tetap menyalakan api. Kursi itu dibakar perlahan, diikuti timbangan dan pisau berkarat. Seketika, angin kencang berhembus, lampu pasar mati total. Dari kegelapan, terdengar suara teriakan panjang, suara lelaki, lirih dan kesakitan, seperti dipaksa pergi dari tempat yang sudah dianggap rumah. Lalu, hening. Besok paginya, pasar kembali normal. Tidak ada bau aneh, tidak ada suara timbangan, dan lapak nomor 39 terlihat kosong dan damai. Ratih duduk di sana sebentar. Tak ada rasa takut, tak ada bayangan, hanya kenangan. Ia tahu Pak Seno sudah pergi. Sudah 2 minggu sejak Ratih membakar semua barang peninggalan Pak Seno di lapak 39. Pasar Gading mulai kembali hidup. Pedagang-pedagang baru bermunculan, bahkan beberapa ada yang menanyakan apakah lapak 39 bisa dipakai lagi. Tapi Pak Tulus bersikukuh, biarkan kosong, biarkan tenang. Ratih kembali berjualan, tapi tidak di tempat lama. Ia memilih lapak baru di sisi utara pasar, jauh dari lorong gelap itu. Namun di sudut hatinya, Ratih tahu sesuatu belum sepenuhnya selesai. Karena setiap malam, ia masih bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pasar yang kosong, hanya ditemani satu sosok, Budarmi. Wajah Budarmi pucat, matanya merah, dan ia selalu berkata hal yang sama. "Dia belum benar-benar pergi. Aku masih menunggunya pulang." Ratih selalu terbangun dengan dada sesak. Ia tahu, mungkin roh Pak Seno telah terbakar bersama kursi dan alat-alat dagangnya. Tapi, Budarmi? Suatu pagi, Ratih dikejutkan oleh kabar dari tukang bersih-bersih pasar. "Bu, itu lapak 30 semalam kebuka lagi." Ratih langsung terdiam. "Maksudmu?" "Padahal digembok, tapi pagi-pagi pas saya lewat, tirainya kebuka. Di dalam, kursi plastik itu balik lagi." Ratih berlari ke sana. Dan benar, di tengah lapak berdiri kursi plastik tua, kursi yang sama, dengan bentuk miring dan retakan di sandaran. Padahal Ratih sendiri yang membakarnya, bahkan melihatnya meleleh dalam api. Di atas kursi itu ada sebungkus plastik ikan asin, masih segar, seolah baru dibeli. Ratih mendekat, tangannya gemetar. Lalu, ia mencium aroma yang sangat ia kenal, bau baju basah dan amis khas Budarmi. Suara langkah pelan terdengar dari lorong di belakangnya. Ratih menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi lalu udara menjadi dingin dan suara itu terdengar lagi, lirih, lemah, seperti napas di antara dunia. "Saya cuma janji dagang sampai mati, tapi tak pernah janji berhenti setelahnya." Ratih membeku. Di hadapannya, perlahan-lahan, kursi itu bergerak sendiri, seperti ada yang duduk di atasnya. Suara timbangan besi terdengar kembali. Lalu, sesosok bayangan muncul samar-samar. Bukan Pak Seno, tapi Budarmi. Wajahnya kosong, senyum tipis, tangannya memegang timbangan, dan di depan meja kayu, ikan-ikan mulai bermunculan entah dari mana. Seolah ia masih berdagang. Ratih mundur perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia sadar Budarmilah yang membuat ikatan baru. Ia tak bisa hidup tanpa Pak Seno. Maka ia memilih menyusul, bukan secara tubuh, tapi jiwa. Dan seperti suaminya, ia bersumpah menjaga lapak itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Sejak hari itu, siapapun yang mencoba menggunakan lapak 39 selalu mengalami hal yang sama. Ikan membusuk dalam sekejap. Timbangan bergerak sendiri, kursi jatuh saat disentuh, dan muncul bau amis yang tak bisa hilang bahkan setelah disiram karbol.
Pada malam Jumat, beberapa pedagang bersaksi melihat dua bayangan berdiri di belakang lapak. Seorang pria tinggi berbalut kain putih dan seorang wanita berkerudung membawa timbangan. Mereka berdagang bersama lagi dan selamanya. Cerita ini bukan hanya tentang lapak pasar atau makhluk halus, tapi tentang ikatan yang terlalu dalam hingga menembus batas dunia, tentang cinta yang begitu kuat hingga menjadi kutukan, dan tentang janji yang tak pernah benar-benar mati. Kalau kalian ke pasar dan melihat lapak kosong yang tak pernah dipakai, jangan nekat duduk di kursinya. Bisa jadi ada yang masih menjaga dagangannya dari alam lain. Jika kalian suka kisah nyata menyeramkan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah nyata lainnya.